Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wa salawatullah wa salamu alaihim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan di antara nikmat Allah yang sangat agung, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat Islam dan iman. Nikmat yang tidak bisa dinilai dengan suatu hal apapun yang ada di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan surganya hanya bagi orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang tidak beriman, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang kafir, ya. Orang-orang yang kafir adalah orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Fi nari jahannam, ya, siapapun, ya, orang kafir secara umum, baik sekalipun ahlil kitab, ya, ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, kepada para rasulnya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua mereka tergolong orang-orang kafir. Dan Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah, ya, mereka akan mendapatkan, mereka adalah seburuk-buruk makhluk, ya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk, ya. Jadi, ya, siapapun yang tidak beriman kepada Allah, ya, maka mereka termasuk orang yang dikatakan seburuk-buruk makhluk. Ya, makanya kita harus bangga dengan keislaman kita. Kita harus bangga dengan keislaman kita, keimanan kita. Kita tampakkan keislaman kita. Ya, kita tampakkan. Jangan merasa malu. Ya, terkadang kita merasa malu dengan keislaman kita. Enggak, kita tampakkan. Syiar-syiar Islam kita tampakkan. Karena tadi orang-orang kafir itu telah Allah vonis seburuk-buruk manusia. Berarti orang yang Islam, orang yang beriman, mereka sebaik-baik manusia. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa minder dengan syiar-syiar kita. Jangan sampai Allah melarang kita untuk bertasyabuh kepada orang-orang kafir. Ya. Rasul melarang kita untuk bertasyabuh kepada orang-orang kafir. Ya. 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 Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongannya. Ya, maka tidak boleh kita bertasyabuh, ikut-ikutan, ya, berpartisipasi, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, terutama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mereka, ritual ibadah mereka. Ya, contohnya seperti bulan Desember ini, nggak boleh kita ikut-ikutan mengucapkan, ya, apa yang mereka ucapkan, karena apa yang mereka ucapkan itu berkaitan dengan apa? Keyakinan mereka. Apa yang mereka ucapkan itu berkaitan dengan keyakinan mereka. Ya. Kalau dinilai orang yang tidak mengucapkan berarti dia tidak berbuat baik, enggak. Ya, justru itu berbuat baik.
Ya, karena apa? Berbuat baik untuk diri sendiri. Ya. Ya, bukan berarti berbuat baik kita harus ikut campur dalam agama mereka, enggak. Cukup kita berbuat adil. Ya, cukup kita berbuat adil. Ya. Enggak bisa kalau kita dikatakan kita tidak berpartisipasi di dalam apa yang mereka ucapkan terus kita dicap sebagai orang buruk, enggak bisa. Karena memang Allah yang melarang kita. Lakum dinukum waliyadin. Sudah agama mereka, agama kita, agama kita. Kita menjalankan syiar-syiar agama kita, mereka silahkan menjalankan apa yang berkaitan dengan agama mereka. Ya. Dan ya, sangat bisa untuk kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu mereka, bisa. Ya, makanya kita menegakkan keadilan. Di antara bentuk keadilan, kita enggak mengganggu apa yang mereka kerjakan. Ya, mereka tidak mengganggu ibadah kita, ya sudah, kita tidak mengganggu ibadah, itulah keadilan. Kita tidak mengganggu ibadah, itu salah satu bentuk keadilan. Ya. Nah, ini sebagai bentuk mengingatkan kita, ya, motivasi kita supaya kita semakin bangga dan semakin bersyukur menjadi orang Islam. Ya. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ya. Pembahasan kita masih di dalam seputar tentang kandungan dari nama Ar-Rabb, ya, nama Ar-Rabb, ya. Dan sekali lagi perlu kita ingatkan, ya, di antara kandungan, arti dari nama Ar-Rabb, ya, yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, huwal malik al-mutasarrif, ya, yang maha berkuasa dan yang maha mengatur. Ya. Bahkan, ya, yang lebih luas dari itu, apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, masuk di dalam kandungan nama Allah Ar-Rabb adalah, ya, Allah mengatur segala sesuatu. Bahkan terlaksananya semua hukum Allah di dalam setiap waktu dan dalam setiap keadaan. Ya, terlaksananya semua hukum Allah, ya, di dalam setiap waktu dan di dalam setiap keadaan. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi ketentuan Allah. Bahkan termasuk, ya, Allah memberikan rizki, Allah mematikan, Allah menghidupkan, masuk di dalam kandungan nama Ar-Rabb. Karena tadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, Al-Malik Al-Mutasarrif, yang maha berkuasa. Ya, berarti Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita, yuhyi wa yumit. Maka semua sifat-sifat ini memberikan rizki, menghidupkan kita, mematikan kita, ya, dan mengangkat derajat kita dan merendahkan seseorang, ini masuk dalam kandungan nama apa? Ar-Rabb. Ya. Supaya kita ingat, ya, tentang kandungan dari arti dari nama Ar-Rabb, ya. Tapi kemudian terakhir kita masih di dalam, ya, menjelaskan perkataan Ibnu Qayyim tentang al-ubudiyah tu naw'an. Penghambaan itu terbagi menjadi dua macam. Ya, yang pertama ubudiyah secara umum. Ya. Dan yang kedua ubudiyah secara khusus. Apa itu ubudiyah secara umum? Ya, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Segala sesuatu yang ada di langit, ya, 7 langit, ya, dan di bumi, ya, baik dia baik, ya, maka di sini dikatakan barrihim wa fajirihim. Baik dia orang baik, baik dia orang yang buruk, bahkan mukmin dan kafir pun masuk di dalam ubudiyah secara umum. Ya, karena tadi kembali kepada arti nama Ar-Rabb, Al-Malik Al-Mutasarrif, yang maha mengatur, yang maha berkuasa dan maha mengatur. Orang kafir yang dia tidak beriman, tetap dia masuk di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berkuasa kepada siapapun. Makanya masuk di sini baik mukmin dan kafir. Ini ubudiyah secara umum, penghambaan secara umum. Ya, dan dalilnya sudah kita bacakan, ya, dalil pada pertemuan sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat nomor 88 sampai 93. Ya.
Ketika orang-orang ya mengatakan, sekelompok dari orang-orang Bani Israel mengatakan, wa qalu takhadzar rahman walada, mereka meyakini Allah memiliki anak. Ya, wa qad ji'tum syai'an iddah. Ya. Kalian telah mendatangkan ya sesuatu yang munkar. Ya, jadi meyakini Allah memiliki anak itu adalah sesuatu yang munkar. Ya. Maka mengucapkan apa yang mereka ucapkan di dalam bulan Desember ini, ya, itu Selamat Natal, itu adalah ya bukan kebaikan karena berkaitan dengan keyakinan mereka tadi. Makanya kita ingat, itu berkaitan dengan keyakinan mereka. Di antara keyakinan mereka apa? Meyakini ya Allah memiliki anak. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahirru al-jibalu hadda. Ya. Hampir-hampir saja ya. Hampir-hampir saja langit ini pecah, 7 langit ini pecah dan bumi terbelah dan runtuhnya apa? Gunung-gunung. Artinya hampir-hampir saja bumi ini hancur karena perkataan mereka, sangat munkar. Ya, makanya mereka termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Kemudian pada akhir ayat 93, ini yang menjadi bukti pendalilannya, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Segala sesuatu yang ada di langit ketujuh, ya, bahkan langit itu sendiri dan apa yang di muka bumi ini, dia akan datang kepada Allah ya sebagai hamba. Artinya mereka adalah hamba-hamba Allah. Maka fahada yadkhul fihi mu'minuhum wa kafiruhum. Maka dari firman Allah ini disimpulkan masuk di dalam penghambaan secara umum baik orang beriman dan orang kafir. Dan juga dalil yang lain di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 17. Ya. Allah katakan wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Ya. Wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a'antum adlaltum ibadi haula. Ya. Hari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka ya bersama apa yang mereka sembah. Nah, jadi nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang-orang musyrik dengan apa? Dengan tuhan-tuhan mereka. Ya, dengan tuhan-tuhan mereka. Kemudian Allah akan mengatakan kepada mereka, "A-antum adlaltum ibadi?" Jadi itulah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Patung-patung yang disembah itu nanti Allah akan kumpulkan bersama siapa yang menyembah mereka. Yang dia nggak bisa berbicara di dunia, Allah akan jadikan dia berbicara. Akan Allah tanya, kaliankah yang menyesatkan hambaku? Ya, kalianlah. Ya, apakah kalian telah menyesatkan hambaku? Ya. Nah, maka dikata ya musannif ini fasammahum ibadah ma'a dhalalihim. Allah tetap memasukkan mereka sebagai hambanya padahal mereka melakukan apa? Kesesatan. Ini yang dimaksud penghambaan secara umum. Kemudian yang kedua, penghambaan secara khusus. Ya. Penghambaan secara khusus yaitu apa? At-ta'atu wal mahabbatu ya wattiba'ul awamir. Yaitu ketaatan kepada Allah dan mencintai Allah dan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya penghambaan secara khusus. Ya. Dan ayat yang berkaitan dengan sangat banyak sekali. Di antaranya surat Al-Hijr ayat nomor 40. Ya, Allah berfirman menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh iblis. Wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan manusia semuanya. Aku akan menyesatkan seluruh manusia. Ya, kecuali illa ibadaka minhum mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya, maka ini salah satu kunci utama. Jadi ayat ini coba kita renungkan ya. Kalau kita ini terkadang kok mudah terbawa oleh gangguan setan, berarti yang perlu kita koreksi apa di sini? Keikhlasan kita. Jelas.
Setan iblis berjanji wala ughwiyannahum ajma'in. Makanya iblis itu salah satu makhluk Allah yang Allah tangguhkan sampai nanti hari kiamat. Dia enggak mati. Kalau jin, dia memiliki keturunan. Dia mati, ada batas umurnya. Iblis tidak. Dan berjanji wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan semua manusia. Dan yang mengakui illa ibadakal mukhlasin siapa? Iblis sendiri. Ya, jadi ini ya yang mengakui siapa? Iblis sendiri, kecuali hambamu yang ikhlas. Ya, makanya ikhlas ini sebagai satu amalan yang sangat agung. Ya, bahkan sebagai penentu amalan. Makanya innamal a'malu binniyat. Sebagai penentu amal kita, baik buruknya diterima atau tidak itu niat. Maka Rasulullah mengingatkan innamal a'malu binniyat. Amal itu semua tergantung niat. Sedekah yang sedikit kalau niatnya bagus, niatnya memang murni karena Allah, dia menjadi pahala yang besar. Ya, makanya sampai dikatakan rubba amalin shaghir tukabbiruhu niyyah. Terkadang amal kecil bisa menjadi besar karena niat. Dan juga warubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Terkadang ada amalan yang besar tapi menjadi kecil karena apa? Niatnya yang salah. Ya, makanya penting. Ya, makanya para ulama itu sepakat tidak ada sesuatu yang para ulama itu bersungguh-sungguh kecuali apa? Kecuali dalam urusan niat. Ya, tidak ada sesuatu yang paling para ulama itu bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya adalah niat. Dan ini sepakat para ulama. Ya, makanya sampai hadis tentang niat tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang sangat populer sekali. Ya. Dan wajib kita hafal ya. Dan wajib kita menghafalkannya. Aib kalau kita enggak hafal. Ya, bagaimana kita beramal ya, tapi tidak mementingkan niat. Dan kita tidak termotivasi dari hadis tadi. Ya, dan kita tidak termotivasi dari hadis tersebut. Makanya sampai para ulama itu ketika mengkaryai kitab-kitab hadis selalu yang disebutkan apa? Pertama, innamal a'malu binniyat. Ini kan disimpulkan apa? Ini sebagai bentuk peringatan sendiri bagi para ulama, bagi para orang-orang yang mengkaryai kitab tadi. Ingin apa? Memulai apa? Kitabnya dengan niat yang baik. Ya. Jadi pentingnya kita selalu memperhatikan niat. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika kita beramal selalu ya, koreksi niat kita. Ya. Karena tadi ya, karena kita ini nggak bisa lepas dari gangguan syaitan, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, bahkan ya, kita memiliki qarin. Ya, kita memiliki qarin, setan pendamping. Ada, semua kita memiliki qarin, setan pendamping. Qarin nanti yang membisiki kita, mendampingi kita tiap hari. Makanya kita disuruh banyak zikir sebagai apa? Benteng seorang muslim, tameng seorang muslim. Karena qarin enggak bakal lepas dari kita. Tiap hari dia ganggu kita. Tiap hari dia membisik yuwaswis, memberikan bisikan-bisikan buruk. Ya. Oleh karena itu ya, pentingnya kita memperhatikan zikir-zikir ya, sebagai tameng kita dan juga memperhatikan niat ketika beramal. Kemudian ya, pembahasan selanjutnya ya, selesai tentang ya, apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim tentang ubudiyah ya, secara umum dan ubudiyah secara khusus ya. Kalau ubudiyah secara khusus berkaitan dengan taat ya kepada Allah dan mencintai Allah, ini khusus bagi orang-orang yang beriman ya. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman ya. Kemudian di sini ya, muallif rahimahullahu taala ya, menyebutkan ya, salah satu surat di dalam Al-Qur'an itu surat An-Nas ya. Surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas ini qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, di dalam ayat pertama
ada nama Birabbin Nas, Rabb. Kemudian di dalam ayat yang ketiga Ilahin Nas. Ini dua nama ini, Al-Ilah dan Rabb, yang ada di dalam surat An-Nas semuanya sudah kita pelajari. Ya, semua sudah kita pelajari. Kemudian di sini ada faedah, ya. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, jadi nama Allah dan Rabb ini kata beliau idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, kalau ada di satu redaksi seperti di dalam surat An-Nas ini, masing-masing memiliki arti yang berbeda. Amin. Kalau nama Al-Ilah dan Ar-Rabb itu satu redaksi seperti dalam surat An-Nas, satu redaksi dalam satu surat, ini memiliki arti yang berbeda. Ya. Artinya apa? Birabb. Ya, kalau Birabbin Nas, Rabb semua manusia. Ini berkaitan apa? Berkaitan dengan rububiyah. Ya, berkaitan dengan makna rububiyah. Ya, Allah menciptakan, Allah mengatur. Ya. Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan dan mematikan, ya. Makna-makna yang mengandung di dalam apa? Yang sudah kita sampaikan, ya, arti Ar-Rabb tadi. Tapi Al-Ilah yang ada di ayat 3 diartikan dengan apa? Uluhiyah. Tauhid ibadah tadi. Berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Ya. Jadi tauhid uluhiyah itu bisa juga disebut dengan tauhid ibadah, boleh, bebas. Antum bilang tauhid uluhiyah, antum bilang tauhid ibadah, bebas. Ya, sudah kita sampaikan berkali-kali, pembagian tauhid itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu bukan membeda-bedakan tauhid. Tapi apa? Memudahkan di dalam memahami tauhid. Ya, memudahkan di dalam memahami tauhid. Dan semuanya itu harus ada. Ketika kita meyakini tentang Allah menciptakan, yaitu yang disebut dengan tauhid rububiyah, atau boleh dengan istilah lain, atau sudah kita sampaikan dengan tauhid ma'rifah, berarti kita harus beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus tahu kenapa kita beribadah kepada Allah. Ya karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur. Jadi berkaitan. Tapi untuk memudahkan di dalam memahami, makanya para ulama membuat istilah. Seperti hadis juga ada hadis hasan, ada hadis sahih. Ya, itu enggak ada pada zaman Nabi. Tapi kenapa para ulama membuat istilah? Supaya memudahkan untuk kita memahami hadis. Ya. Jadi sekali lagi, ketika ada di satu redaksi nama Ar-Rabb dan nama Al-Ilah seperti dalam surat An-Nas, maka diartikan dengan arti yang berbeda, yaitu Rabb di sini diartikan dengan tauhid rububiyah, ya. Dan Al-Ilah di sini ilahinas diartikan dengan tauhidul ibadah. Ya, atau bisa juga disebut dengan tauhidut ta'ah, tauhid yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika ya Ar-Rabb disebutkan secara individual dan nama Al-Ilah disebutkan secara individual, maka masing-masing mengandung makna rububiyah dan juga uluhiyah. Ya, masing-masing mengandung makna rububiyah dan juga uluhiyah. Mencakup di situ. Ya, nanti ada dalilnya ya, bahwasanya tauhid rububiyah dan uluhiyah ini berkaitan, enggak bisa dipisahkan. Makanya orang-orang yang memisahkan tauhid rububiyah uluhiyah secara praktek, maka mereka ya ini adalah prakteknya orang kafir, orang kufar Quraisy, prakteknya membedakan apa? Prakteknya ya. Ya, membedakan tauhid rububiyah dan membedakan tauhid uluhiyah. Meskipun tidak ada istilah ini pada zaman mereka, enggak ada istilah rububiyah pada zaman mereka, enggak ada. Cuman praktek mereka menunjukkan kepada hal itu. Ya. Mereka paham yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki kepada Allah, tapi enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ayat tentang itu akan kita baca di dalam pembahasan yang baru tentang min atharil iman bismihi subhanahu. Ya, yaitu pengaruh beriman kepada nama Ar-Rabb. Ya, pengaruh positif, ya, pengaruh yang baik dari beriman dengan nama Ar-Rabb. Pengaruh pertama, ya,
pengaruh pertama, ya, dampak yang positif ketika kita tadi ya benar-benar memahami dan kita renungkan ya. Renungkannya penting ya. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an ya, salat misalnya. Kalau kita tahu tentang nama-nama Allah itu enak. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ketika salat kita bisa mentadabburi. Dengan belajar ini kita bisa mentadabburi, oh Rabb alamin, Rabb yang maha pengatur, yang menguasai semua alam. Yang berkuasa, maha mengatur dan mengandung Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan. Jadi salat itu menjadi khusyuk. Begitu juga ketika kita membaca Al-Qur'an. Banyak sekali asma Allah dalam Al-Qur'an. Tapi kalau kita paham tentang artinya, kita akan membaca dengan khusyuk. Itulah nanti yang membedakan apa? Kenapa terkadang orang membaca Al-Qur'an itu enggak nikmat? Kenapa? Karena enggak paham yang dia baca. Kenapa orang baca Quran itu bisa merasa nikmat? Karena dia paham apa yang dia baca. Ya. Dan itu rasio sangat logika sekali. Kita bahasa Indonesia misalnya, kita nggak bisa baca bahasa Indonesia, kita buka buku nggak nikmat. Kita bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, bisa membaca dengan lancar. Kita buka buku apapun akan merasa nikmat membacanya. Terutama Al-Quran, yang itu tempat petunjuk bagi kita. Hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia, terutama hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Makanya perlu ya kita mencari, ya, terutama kalau ada kajian-kajian yang berkaitan dengan tafsir, ya, itu cari. Karena itu nanti akan berpengaruh kepada ibadah kita. Merasa nikmat ketika baca Quran, merasa nikmat ketika sholat, ya, sangat berpengaruh. Kembali ya, dampak baik dari beriman kepada nama yang pertama adalah dikatakan oleh beliau di sini, inna isma Rabb subhanahu wa ta'ala wa ma yastalzim minal asma' was sifat yatadamman ta'rifun nas, ya, ta'rifun nasi ghayatahum allati khuliqa min ajliha wa ta'rifuhum ma yanfa'uhum wa ma yaduruhum fa qawnu rabbul alamin la yaliqu bihi ayyatruka ibadahu sadda hamalan la ya'rifun bi nafsihi wala bima yanfa'uhum fi ma'ashihim wa ma'adihim wa ma yadurruhum fiha. Fa hadha hadmun li rububiyyah wa nisbatu li rabb ila ma yaliqu bihi. Ya, konsekuensi dari memahami nama Ar-Rabb, yaitu yang pertama menjelaskan kepada manusia tentang tujuan untuk apa dia diciptakan. Ya, di antara konsekuensi, ya, atau keharusan, ya, minal asma wa sifat, ya, dari nama-nama dan sifat Allah termasuk nama Ar-Rabb ini mengandung apa? Mengenalkan atau mengajarkan kepada manusia tentang untuk apa Allah menciptakan mereka. Ya, artinya kita semakin paham karena tadi ya kayak seperti nama Ar-Rabb ini sendiri, Al-Malik Al-Mutasarrif, Allah yang maha mengatur. Bahkan sudah kita pahami Allah masuk dalam kandungan nama ini Yuhyi wa Yumit, Yarzuq, Allah menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberikan rezeki. Ya. Bahkan segala sesuatu ini semuanya secara umum ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semakin kita paham untuk apa kita diciptakan. Untuk apa kita diciptakan. Ya. Bahkan kata Mas Musa di sini, fakaunuhu rabbul alamin. Ya. Dan adanya Allah itu sebagai apa? Rabbul alamin. Pemilik, pemelihara alam ini, tidak layak baginya ayatruka ibadahu sadda hamalan. Tidak layak bagi Allah membiarkan hamba ini, ya, tidak layak bagi Allah membiarkan hamba ini tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Ya. Tidak layak bagi Allah membiarkan hambanya itu begitu saja, tidak ada larangan, tidak ada perintah, kan gitu kan? Ya. Artinya, ya, di antara faedah juga kenapa Allah memerintahkan kita dan Allah melarang kita, membedakan antara kita dengan binatang.
Jadi Allah ini benar-benar memuliakan ciptaannya yang disebut dengan an-nas, manusia. Dengan apa? Perintah dan larangan. Ya. Berarti kita ini mulia, membedakan kita dengan binatang. Ya. Maka tidak layak kalau kita paham tentang kandungan nama Allah, maka kita bisa berpikir, berarti nggak layak kalau Allah ini sampai membiarkan manusia, tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Ya. Bahkan tidak layak sekali kalau Allah ini tidak membimbing manusia ya, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan hal itu hadmun ini pengurangan hak. Hadmun ini pengurangan hak. Dengan apa? Dengan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya Allah menegaskan afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Ya, dan Allah juga menjelaskan di dalam ya surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia mengira dia akan ditinggalkan begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang? Ya, karena tadi ini adalah salah satu kandungan yang cacat dari apa? Nama Ar-Rabb, dan itu tidak mungkin. Ya. Jadi ini pertama, menjelaskan tentang apa? Untuk apa manusia itu diciptakan. Yang kedua, ya. Faedah dari apa? Mengenal nama Ar-Rabb. Ya, al-iqrar bi rububiyah yaqtadi wa yaltazimu tauhidallah. Ya. Yang kedua adalah mengikrarkan tentang tauhid rububiyah dan juga berkonsekuensi tentang apa? Mentauhidkan Allah. Ya. Dan juga wa ibadatahu la syarika lahu. Dan juga beribadah kepada Allah. Ketika kita paham tentang nama Ar-Rabb tadi, konsekuensinya apa? Faedahnya apa? Kita mengikrar tentang tauhid rububiyah. Jadi kita mengikrarkan Allah yang Maha berkuasa. Tidak ada selain Allah yang berkuasa. Dan juga kita berkonsekuensi untuk kita untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam segala hal, baik rububiyah dan juga uluhiyah, baik penciptaan dan juga kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini dua faedah yang utama, ya. Dua faedah yang sudah kita pelajari. Yang pertama apa tadi? Allah tidak membiarkan hambanya begitu saja menjelaskan ya tentang apa? Mengenalkan kepada manusia tentang untuk apa diciptakan. Karena manusia itu tidak diciptakan begitu saja. Bahkan di dalam hadis yang sahih disebutkan idza aradallah bi abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah menginginkan suatu kebaikan untuk hambanya, Allah itu akan gunakan hambanya. Para sahabat bertanya, fa kaifa yasta'milu? Bagaimana Allah menggunakannya? Ya Rasulullah, ya, yuwaffiquhu li amalin salih qabla al-maut. Allah akan memberikan taufik kepada dia untuk beramal soleh sebelum dia mati. Allah akan gunakan. Ya, ini dua faedah ya yang ya sudah kita sampaikan. Dalil tentang hal itu banyak. Dalil tentang faedah kedua tadi, bahwasanya memahami makna Rabb itu ya faedahnya sebagai bentuk pengikraran tentang tauhid rububiyah dan juga sebagai konsekuensi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pasti gitu. Ya, kita wajib mentauhidkan Allah dengan kandungan nama Ar-Rabb ini. Mengesahkan Allah baik di dalam rububiyah dan uluhiyah. Dan itu jelas ya, berkaitan tadi. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah 21 sampai 22. Ya ayuhan nas a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai ya para manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, bahkan orang-orang sebelum kalian. Di sini Allah menyebutkan apa? Tentang tauhid rububiyah, menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa bina, yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan langit ya. Dan apa? Langit sebagai atap, dan Allah menurunkan hujan, lalu dihasilkan dari hujan tersebut buah-buahan sebagai rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andad wa antum ta'lamun. Jangan menjadikan Allah tandingan sedangkan kalian
Jadi ayat ini mengkaitkan antara apa? Rububiyah dan uluhiyah. Ketika kita meyakini tentang tauhid rububiyah, kita berkonsekuensi hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita hanya menyembah Allah? Karena kita mengetahui tentang rububiyah. Ya. Jadi ya berkaitan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya. Baik, kemudian faedah yang ketiga sekarang. Ya. Faedah yang ketiga. Dari apa? Beriman kepada nama Ar-Rabb. Ya. Faedah ketiga dari berimannya kita kepada nama Ar-Rabb. Ya. Yaitu beriman dengan sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman dengan sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sifat rububiyah banyak ya, tadi seperti Allah menciptakan, Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah mengatur. Ini sifat rububiyah namanya. Ya. Baik. Ini sudah sekian kali kita ulang. Kita masuk faedah yang keempat. Ya. Faedah yang keempat ya, dari beriman dengan nama Ar-Rabb ya, adalah yaqtadi ar-ridha bihi subhanahu rabban wa ilahan wa hakiman wa musyarri'an. Ya. Faedahnya berkonsekuensi apa? Kita ridho dengan Allah. Sebagai apa? Allah sebagai Tuhan. Kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Jadi konsekuensinya ya tidak mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai hakim wa musyarri'an. Ya, sebagai apa? Yang memberikan syariat, yang memberikan hukum kepada kita. Ya, artinya kita meyakini Allah sebagai Tuhan dan kita juga wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, berhukum Allah maksudnya apa? Ya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang sangat populer Ushul Thalattsah, ya. Beliau ketika menyebutkan firman Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul an ibudullaha wajtanibut taghut." Ya, Allah telah mengutus di setiap generasi seorang utusan. Yang seorang utusan itu semuanya mengatakan apa? Ani ibudullah, sembahlah Allah dan jauhi peribadatan selain Allah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul mengatakan wat tawaghid katsirah, taghut itu banyak. Di antara bentuk taghut berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya, tapi enggak boleh disalahpahami ya. Ketika kita membahas ini yang disorot itu langsung pemimpin, enggak. Ini berhukum dengan hukum Allah, ini berlaku untuk siapapun. Individual maupun pemimpin, semuanya terkena ya, kewajiban ini. Ya. Maksudnya apa sih menjalankan hukum Allah? Ya jalankan perintah-perintahnya itu loh. Menjalankan sholat, menjalankan puasa, itu termasuk hukum Allah. Nah sekarang orang itu ketika dibahas tentang hukum Allah, yang dibahas itu hanya berkaitan dengan apa? Hukum had tadi, seperti potong tangan, ya, hukum pemabuk. Fokus hanya ke situ, padahal hukum Allah itu semuanya. Hukum Allah itu semuanya. Tidak boleh dibeda-bedakan. Dan kewajiban individual, semua manusia, semuanya menjalankan hukum Allah. Dan perlu kita paham, apa sih arti tauhid itu? Tauhid itu enggak semua tauhid itu kafir, enggak. Tauhid itu maksudnya apa? Segala sesuatu yang melampaui batas itu disebut dengan tauhid. Segala sesuatu yang melampaui batas. Maka orang yang bermaksiat, siapapun yang dia bermaksiat kepada Allah, maka dia telah melampaui batas. Maka dia tersifati dengan sifat tauhid. Nah, makanya enaknya belajar gini. Orang sekarang dengar tauhid itu pikirannya langsung radikal. Ya, stigmanya langsung apa? Stigma, oh ini apa? Berkaitan dengan apa? Kafir, enggak. Tauhid itu umum. Pokoknya segala sesuatu yang melampaui batas dia tersifati dengan tauhid. Salah satu bentuk melampaui batas apa? Manusia tidak menjalankan hukum Allah, apapun hukum Allah itu. Ya.
Dan tidak boleh kita pakai tauhid hanya kita praktekkan kepada pemimpin. Nah, ini yang salah. Ya. Ini yang salah. Ya. Bahkan orang yang suka mengatakan mengatakan Indonesia negara tauhid, ya ini dia sendiri tauhid padahal. Ya. Dia sendiri tauhid karena melampaui batas. Enggak dikaji secara detail apa sih tauhid ada, ya. Ya. Ana sudah pernah bahas waktu itu di Al-Ihsan, ya. Khusus pembahasan tentang tauhid. Ana jelaskan secara detail. Ya. Supaya apa? Supaya kita mengembalikan tauhid ini kepada jalurnya. Karena memang dalam Al-Qur'an itu ada. Ya, wajtanibut tauhid. Dan jauhi sesembahan tauhid selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya. Ini pentingnya, ya. Karena ana singgung itu karena memang di sini wahakiman wa musyari'an. Jadi meyakini ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah, dan juga sebagai apa? Sebagai hakim. Artinya kita juga berhukum dengan hukum Allah. Maksudnya apa? Jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'anna ar-ridha bi rububiyyati azza huwa ridhal abdu bima ya'muruhu bihi rabbah wa yanha anhu. Karena li'anna ridha bi karena ridha dengan rububiyah Allah. Rububiyah Allah, ya tadi kita memahami makna kandungan Rabb tadi. Al-Malik Al-Mutasawwif, yang maha berkuasa, itu kan berkaitan dengan rububiyah. Dan kandungan-kandungan dari nama Rabb tadi yang sudah sering kita ulang, maka huwa ridhal abdu bima ya'muruhu. Termasuk ridhonya seorang hamba dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Jadi di antara keseriusan tauhid rububiyah kita benar-benar ridho kepada Allah dengan apa? Dengan perintah Allah, dan kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara bentuk keseriusan tauhid rububiyah. Ridho di dalam segala hal. Allah yang bahkan di sini wa yaqsimuhu lahu, Allah yang memberikan rizki, wa yaqdiruhu lahu, dan Allah yang mengatur mereka, wa yu'ti wa iyyah wa yamna, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menahan rizki. Ridho di dalam semua hal. Ridho di dalam semua hal. Jadi ridho Allah sebagai Tuhan yang kita sembah, ridho dengan hukum-hukum Allah, menjalankan perintah-perintahnya, dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an
Baik, bismillah. Kita lanjutkan ya. Jadi ridho kepada Allah sebagai Tuhan ya, dan juga menjalankan hukum Allah tadi ya. Dan ridho di dalam semua hal, baik di dalam perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah, bahkan ridho di dalam takdirnya. Ya. Oleh karena itu ya, di dalam sebuah hadis sahih ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, doa ya, nah ini sebagai doa juga ya, Rasulullah menyampaikan ya, man qala, barang siapa yang berkata raditu billahi rabban, aku ridho kepada Allah sebagai Rabb ya, tadi yang sebagai Rabb yang kita sembah ya, wabil islami dina, dan ridho agama ini sebagai agama Islam sebagai agama kita ya, Islam sebagai agama kita, dan ridho dengan Muhammad sebagai utusan Allah, dan ridho Muhammad sebagai utusan Allah ya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, wajabat lahul jannah, wajib baginya untuk mendapatkan surga ya. Man qala ya. Qala ini bukan hanya mengatakan ya, tapi ya dijalankan. Konsekuensi dari man qala raditu billah ridho ya, kalau sudah ridho berarti kan ya dijalankan kan, gitu kan. Konsekuensi dari keridhaan kita ya kita jalankan. Raditu billahi rabban, kita ridho kepada Allah sebagai Rabb ya kita sembah. Wabil islami dinan, sebagai Islam sebagai ya kita ikuti agama Islam. Dan sebagai Nabi dan Muhammad sebagai utusan ya kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajabat lahul jannah. Ya. Wajibnya, maka dia wajib mendapatkan surga. Ya. Ya, sebenarnya kalau kita renungkan ya, mudah sekali ya masuk ke dalam surga itu. Ya, tapi yang susah apa? Ya, karena ya itu tadi. Yang susah kita jarang sekali mengkoreksi tentang keikhlasan kita. Ya, karena memang syaitan ini selalu mengganggu kita. Ya. Bahkan terkadang ibadah enggak nikmat ya. Salat enggak nikmat, baca Al-Qur'an enggak nikmat. Karena ada yuwaswis fi sudurin nas. Karena ada syaitan yang selalu membisikkan kita. Hal kemungkaran dijadi ya seakan-akan menjadi suatu ya kebaikan, seperti itu. Ada tipu daya syaitan. Ya, makanya kalau jarang kita mengkoreksi keikhlasan kita ya sudah bisa mudah sekali terbawa oleh syaitan. Ya. Tiga hal ini adalah ya hal yang sangat penting ya. Perlu kita renungkan ya, apakah selama ini kita sudah benar-benar ridho Allah sebagai Tuhan kita? Ya, dan apakah selama ini kita sudah benar-benar menjadikan Islam ini sebagai agama kita? Kita jalankan Islam ini. Dan apakah benar-benar selama ini kita telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan utama kita di dalam segala hal? Ya, ini perlu jadi bahan koreksi kita. Ya, perlu jadi bahan koreksi kita setiap hari. Ya, setiap hari. Bahkan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho terhadap takdirnya, segala ketentuan Allah. Ya. Beda enggak ridho dengan sabar? Ridho dengan sabar beda atau sama? Ya. Ridho ya, sabar berbeda. Secara pengertian pun berbeda. Kalau sabar itu ya seseorang menahan dirinya dari perbuatan atau perkataan yang menunjukkan kepada apa? Yang menunjukkan kebencian kepada ketentuan Allah. Ya. Seseorang menahan dirinya dari perkataan maupun perbuatan ya. Dari apa? Dari ketidaksukaan atau ketidaksenangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Ya, makanya orang yang niyaha, orang yang meratapi mayit, Allah ancam dengan adab. Di dalam Rasulullah menerangkan dalam sebuah hadis ya, orang yang an-niyahatu min amrin jahiliyah. Niyaha itu meratapi mayit itu termasuk dari apa? Amalan-amalan orang jahiliyah. Wa innan naihata, dan orang-orang yang melakukan niyaha
terutama banyak dari kalangan para wanita, idza matat. Ini pakai dhamir, pakai kosakata untuk perempuan karena banyak yang melakukan dari kalangan perempuan. Tapi hukumnya semua, baik perempuan dan laki-laki. Idza matat wa lam tatub, siapapun yang melakukan niyah yaitu meratapi mayit dan dia belum meninggal, ya, fata'a laha thiyaban min qitari wa dira'an min lahabin nar. Allah akan berikan pakaian dari apa? Lahapan api neraka. Allah akan berikan pakaian dari lahapan api neraka. Ya, maka kesimpulannya kalau sabar itu wajib. Sabar wajib. Makanya ada hadis yang populer juga, ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sangat menakjubkan perkara seorang yang beriman. Semuanya baik dan itu tidak akan didapati kecuali orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairun lah. Orang beriman kalau mendapat kebaikan dia wajib bersyukur. Kalau dia mendapatkan keburukan, sabar. Dia wajib bersabar. Dan tadi orang yang niyaha tadi menunjukkan kalau dirinya enggak sabar. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan laisa minna man darabal hudud. Bukan dari golongan kami orang-orang yang memukul badannya, wajahnya, wasyaqqal juyub dan menyobek pakaiannya. Ya, wada'a bidakwal jahilah dan teriak dan berteriak-teriak seperti orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu kalau keluarganya meninggal atau siapapun yang meninggal, kebiasaannya apa? Memukul wajahnya. Pakaiannya disobek, itu meratapi. Teriak-teriak. Berarti nggak sabar. Makanya pengertian sabar adalah seseorang menahan dirinya dari suatu perkataan, suatu perbuatan ya, yang menunjukkan ketidaksukaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar dan ini wajib. Kalau ridho itu kata para ulama a'la darajatis sabr, derajat ya atau derajat yang lebih tinggi daripada sabar. Ya. Artinya kalau ridho itu insyirahul qalb indal bala. Seseorang itu merasa lapang ketika apa? Mendapatkan musibah. Dan ini mustahab, sunnah. Tapi kalau sabar wajib. Beda. Ciri khasnya apa? Perbedaan apa? Orang yang sabar tuh biasanya meskipun dia sabar ya, menahan diri dari apa? Mencela takdir tadi, ketidaksukaan terhadap takdir Allah, ya dia menahan diri lisan secara perbuatan ya tadi tidak memukul-mukul, tidak mensobek pakaian, tidak teriak-teriak, ya, tidak meratapi, ya. Itu contohnya di dalam orang meninggal. Kalau ya, dia bisa menahan, tapi dia merasa sakit hatinya, paham ya? Tapi dia hatinya masih merasa sakit. Ya, 3 hari, 4 hari terus dia tidak nafsu makan, tapi dia diam, tidak banyak omong. Nah ini kita dapatkan ya. Ada orang meninggal ya, ada salah satu mungkin anaknya berhari-hari nggak mau makan, tapi dia tidak menunjukkan perbuatan atau ucapannya menerangkan tidak seperti niyah tadi. Tidak menunjukkan sesuatu yang bahwasanya dia tidak suka dengan takdir Allah. Tapi masih sakit. Tapi kalau ridho insyirahul qalb, dia lapang sudah. Dia lapang. Dia hidup seperti biasanya. Itu kalau tanda orang ridho. Ya. Makanya kalau ada orang yang sabar tapi dia belum lapang, ya, nggak boleh dicela. Paham ya? Pokoknya sudah, kalau ada orang dapat musibah dia tidak meratapi, seperti orang meninggal, dia tidak meratapi, dia tidak menunjukkan perkataan atau perbuatan yang menunjukkan tidak suka terhadap takdir Allah, tapi mungkin dia masih merasa sakit, nggak perlu kita celah, nggak boleh. Tapi apa? Kita motivasi untuk naik ke derajat ridho, lapang. Ya sudah, namanya takdir bagaimana? Ya, itu perbedaannya. Kalau sabar itu wajib, dalilnya tadi orang yang niyaha sampai diancam apa? Dipakaikan pakaian dari api neraka. Berarti menunjukkan sabar itu wajib. Yang lebih tinggi apa? Syukur. Orang kena musibah syukur. Misalnya ada orang ya
kecelakaan. Ya. Kakinya yang sebelah kanan ini luka. Ya. Dia bersyukur, alhamdulillah cuman kaki yang luka. Tidak sampai patah. Nah, ini berarti ini sudah pasti apa? Ridho dan sabar. Tapi kalau orang sabar, dia belum tentu ridho dan belum tentu syukur. Ya. Kalau orang ridho, dia pasti sabar. Ya, jadi tadi sabar, ridho, syukur. Yang wajib apa? Sabar. Ridho dan syukur sunnah. Ridho dan syukur sunnah. Dan kita dianjurkan untuk mujahadah, bersungguh-sungguh ketika mendapatkan bala, musibah, kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagai faedah dari ya, sekali lagi, kalau kita melihat orang yang sabar terhadap musibah tapi dia belum ridho, jangan dicela. Ya. Orang kita ini salah paham. Ada orang yang mungkin ya, dia masih belum bisa ya, merupakan ya, apa musibah yang dialami, dia merenung, tapi dia tidak mengucapkan kata-kata yang ya, menyalai apa, menunjukkan ketidaksukaan terhadap takdir Allah, perbuatan yang dia tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap takdir Allah, jangan dicela, motivasi. Ingatkan terus. Ya, semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah berhak mengambil, ya, Allah berhak mengangkat derajat seseorang, ya, Allah berhak menjatuhkan seseorang. Itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini faedah yang keempat. Ya, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan beberapa faedah dan kita masuk ke dalam nama Allah yang ketiga dan keempat, Al-Wahidul Ahad. Ya. Al-Wahidul Ahad. Jadi dua nama yang sudah kita pelajari, nama Allah atau Ilah sama ya, nama Allah atau Ilah, dan nama Ar-Rabb. Ya. Ada pertanyaan? Baik, insyaallah jelas. Ya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dan kesalahan datang dari syaitan, saya dan syaitan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari syaitan yang terlaknat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.